Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Hai, welcome back lagi ke channelku. Apa kabar sahabat-sahabatku semua? Aku doakan kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Langsung aja yuk kita buat olahan kita hari ini. Kali ini aku mau buat bolu gulung. Bolu gulungnya aku pakai 6 butir telur utuh, 1 butir kuning telur, kemudian ada tepung gula atau gula halus 90 gram, tapi aku mix dengan gula pasir butir ya, gula pasir yang butir ada di bagian bawah ya. Kemudian ini ada tepung. Untuk tepungnya udah aku campurkan semuanya di sini. Jadi di sini ada tepung terigunya 70 gram, ada 15 gramnya tepung maizena, ada 15 gram bubuk susu atau susu bubuk. Jadi ini udah aku campurkan, nanti ini tinggal diayak aja. Kemudian ada cake emulsifier atau TBM, ovalet OP, TBM, ovalet ataupun SP gitu ya. Dan ini juga ada 125 gram margarin. Jadi kalau mau di mix dengan butter boleh, mau di mix dengan sedikit minyak boleh ya, tapi jangan terlalu banyak, karena kalau minyaknya nanti terlalu banyak itu pecah semua, patah gitu ya. Dan juga ini ada rum bakar, ini bisa di skip, ini menambah aroma supaya dia lebih kelas, hasilnya itu akan lebih kelas ya. Kemudian ini ada mocha untuk batik yang di bagian atasnya, dan juga ini ada vanilla essence. Jadi ini saja bahannya, karena ini metodenya adalah all in one, jadi ini aku supaya lebih gampang. Untuk tepungnya ini diayak dulu ya, karena ini metode all in one itu semua bahannya dicampur kecuali margarin cairnya. Jadi ini semua diayak supaya bahan-bahan keringnya itu nyatu ya. Jadi tepung terigu, susu bubuk, tepung maizena itu nyatu. Untuk yang suka warna bolu gulungnya nanti ada agak kekuningan, itu bisa digantikan dengan tepung custard ya. Tepung custard itu kan bisa membuat warnanya lebih kuning. Untuk membuat metode all in one, yang penting itu adalah wadah ini tidak boleh berair dan tidak boleh berminyak, sama seperti membuat metode sifon ya. Jadi kalau dia berair atau berminyak itu susah, nggak bisa nanti mengembang. Gunakan telur yang fresh, ini adalah wajib. Untuk pengaduknya juga harus dalam keadaan bersih, tidak berminyak dan tidak berair. Oke. Garam ini kita pakai kurang lebih sekitar seperti ini, atau sekitar 2 gram ya. Kemudian untuk rum butternya aku tambahkan, ini bisa di skip tapi ini wangi banget. Kemudian vanilla essence bebas, mau dikasih vanilla bubuk juga boleh. Dan jangan lupa masukin TBM-nya. TBM-nya itu dimasukin kurang lebih setengah sendok makan. Dan jangan lupa gula pasirnya dimasukin, lalu kita aduk. Kocok telurnya ini sampai kurang lebih sekitar 3 menitan, baru kemudian masukin bahan keringnya sedikit demi sedikit. Lalu dilanjutkan mixer sampai adonan ini menjadi kental berjejak. Harus kental ya, makanya harus pakai
telur yang fresh. Kalau nggak bakal bisa kental. Cara mencairkan margarinnya biasanya bisa dengan oven Mary atau double boiler atau seperti ini. Jadi nggak usah sampai cair semua ya. Tadi aku udah matikan apinya. Ini akan diambil suhu panas atau panas dari pengantaran bahan yang wadah yang kita pakai ya. Oke, ini kita kembali lagi ke adonan yang sudah mulai mengental dan ini harus kental. Kalau tidak kental, itu berarti ada kesalahan di penggunaan telurnya. Jadi di sini wajib banget pakai telur yang fresh. Jadi telur yang tidak fresh tidak dianjurkan untuk metode all in one ya. Karena itu sangat beresiko untuk sulitnya ya, susah mendapatkan tekstur dari adonan yang kental. Jadi wajib telur yang fresh. Kemudian ini kecepatannya aku turunkan dan mixer dengan kecepatan rendah aja atau bisa dengan cara mengaduk manual untuk margarin cairnya. Oke, seperti ini dan jangan lupa ovennya tetap sudah harus dipanaskan. Oke, masukin margarin cairnya itu sampai selesai, sampai habis semua. Jadi kalau menurut beberapa kali aku mencoba, lebih bagus sih margarin yang kita pakai itu masih dalam keadaan hangat ya. Jadi dia kan gampang untuk bercampur dengan adonan telurnya. Jadi kira-kira kalau udah mulai kocok, ini cukup lama ya. Kocok ini bisa jadi kurang lebih 20-25 menit. Kembali ke mixer yang kita pakai. Oke, seperti ini. Seperti biasa, aku selalu pastikan margarinnya itu harus tercampur. Karena kadang menjebak ya. Kadang margarin cair itu atau minyak itu suka numpuk, suka tertimbun di bagian bawahnya. Jadi itu akan menjadikan bolu yang kita buat itu akan ngaret ya. Pernah nggak sih teman-teman sahabat-sahabatku buat bolu itu bagian bawahnya itu sampai ngaret gitu? Itu penyebabnya karena margarinnya atau butternya yang dicairkan itu tidak tercampur dengan sempurna. Jadi nanti hasilnya rada bantet ya, jadi mengembangnya kurang maksimal dan juga teksturnya jadi agak ngaret, agak ada bagian yang keras gitu ya, yang padat gitu, jadi kesannya memang bantet di bagian bawahnya. Oke, pastikan ya seperti ini, dilihat. Oh ya, satu hal lagi, adonannya harus tetap kental. Oke, kalau sudah dipastikan minyaknya itu atau margarin cairnya itu sudah tercampur semua, baru tuangkan ke loyang yang sudah disiapkan. Nah, seperti ini. Jadi karena sama-sama warna putih ya, warna putih kena minyaknya itu atau margarinnya kuning, sama-sama kuning gitu agak susah kelihatan, tapi harus diperhatikan. Oke. Ini aku akan sisakan sedikit untuk membuat batik bagian atasnya. Loyang yang aku pakai ini adalah loyang 28 x 30. Diolesi atau dialasi dengan baking paper, tapi tidak perlu dioles apa-apa. Oke, seperti ini. Jadi kental adonannya, wajib ya, wajib. Karena bagian atasnya aku mau kasih batik, jadi aku tambahkan sedikit pasta mocha di sisa adonan yang tadi sudah disisihkan.
Ini diaduk pelan dengan teknik aduk balik, atau seperti ini ringan-ringan aja supaya adonannya itu tidak cepat cair. Kemudian masukin ke dalam piping bag supaya kerjanya lebih gampang. Terus di ujung plastiknya itu digunting, lalu digarisi seperti ini. Kelihatan ya, jadi digaris gitu aja. Lakukan sampai keseluruhan bagian di loyang ini, di adonan yang ada di dalam loyang ini maksudnya. Oke. Kalau misalnya garisnya tidak lurus nggak masalah ya, jadi karena kita juga mau motifnya yang abstrak, tapi sebaiknya bisa lurus dan rapi, jadi biar hasilnya lebih cakep gitu ya. Oke. Nah, kira-kira seperti ini. Gunakan sumpit atau lidi, pelan-pelan diputer-puter atau diulir-ulir seperti ini. Mau ditarik boleh, mau diputer-puter, diulir-ulir seperti ini juga boleh. Bentuk sesuai dengan selera saja ya. Seperti ini. Tapi hati-hati jangan sampai ke dasar dari loyangnya. Karena kita kan mau motifnya itu hanya di bagian atasnya aja ya. Oke, seperti ini. Kita lanjutkan lagi sampai selesai. Kalau misalnya untuk batiknya mau dibuat warna hijau boleh ya. Kemudian dipanggang di oven suhu 200 derajat Celcius selama kurang lebih 20 menit api bawah. Kemudian dilanjutkan kurang lebih 5 atau 7 menit api atas bawah. Tapi kembali lagi ke oven kita masing-masing. Jangan ditinggal, dipastikan aja karena ini loyangnya tidak terlalu tinggi. Jadi prosesnya itu cukup cepat ya. Perhatikan mungkin ada oven yang mengharuskan kita memutar loyangnya supaya warnanya itu lebih merata. Bolu gulungnya ini udah dalam keadaan hangat ya, supaya dia nggak menciut. Keluarkan dari loyangnya, kemudian lepaskan dari baking papernya. Baking paper yang aku pakai ini baking paper yang bisa dicuci. Untuk kali ini aku mau isi dengan unti kelapa. Jadi ini udah dingin karena mau dipoles dengan buttercream, jadi jangan dalam keadaan panas. Karena nanti kalau dalam keadaan panas, buttercreamnya itu malah meleleh. Jadi ini udah dingin, tinggal kita poles dengan buttercream. Buttercreamnya aku gunakan buttercream yang Holman. Ini enak banget, benar. Ini kualitasnya dan memang rasanya juga premium banget ya. Ini aku oles dulu, dan olesnya jangan terlalu dikit juga, karena kalau terlalu dikit nanti unti kelapanya nggak bisa lengket. Oke, dipoles langsung semuanya ke adonannya, ke permukaan bolu gulungnya. Lalu berikan unti kelapanya. Kalau mau warnanya lebih cakep, kayaknya bolu gulungnya itu warnanya hijau ya. Jadi hijau dengan unti kelapa lebih matching ya. Oke, ini diberikan, kalau saran aku ya, dari yang ini aku buat isiannya aku terlalu banyak menaburkan unti kelapanya. Jadi sebaiknya unti kelapa itu diisi sesuai tidak terlalu banyak ya. Kalau terlalu banyak itu saat gulung nanti hasil gulungannya itu kurang rapi. Jadi itu pengalaman ya. Jadi aku sharekan pengalamanku, mana tahu siapa tahu ya sahabat-sahabatku mau mencoba buat yang unti kelapa. Jadi unti kelapanya jangan banyak-banyak. Untuk menggulung bolu gulung ini harus punya rasa percaya diri yang tinggi ya.
Jadi harus langsung digulung. Jadi jangan ragu-ragu supaya tidak patah juga ya. Jadi kalau patah itu biasanya disebabkan karena waktu pemanggangannya terlalu lama atau digulung dalam keadaan ragu ya. Jadi pede aja langsung digulung. Kemudian untuk memadatkannya gunakan scraper. Ditekan seperti ini supaya bagian dalamnya itu lebih padat. Oke, dikeker-keker dulu. Oke, lalu nanti digulung aja kertasnya. Tuh. Sebaiknya dibiarkan kurang lebih 2 jam baru dibuka. Oke, seperti ini. Setelah dibuka, pelan-pelan aja dibuka supaya kulitnya tidak terkelupas. Dan bagian pinggir bisa ditrim, tergantung dengan selera. Ada yang suka makan bagian pinggir bolu, itu jangan dibuang ya, pasti ada yang suka. Oke, buat yang baru nemu channelku, jangan lupa di subscribe dan diklik tombol loncengnya, supaya setiap ada videoku yang terbaru, kalian bisa dapat notifikasinya. Siapa tahu ya yang aku sharekan boleh bermanfaat buat sahabat-sahabatku ataupun orang-orang terdekat dengan kita ya. Kadang yang kita sharekan itu yang sederhana, menurut kita tidak penting, tapi bagi orang lain bisa menjadi penting. Oke, gunakan pisau yang tajam untuk memotong supaya tidak hancur. Nah, seperti ini kira-kira bolu gulung unti kelapa yang sudah jadi. Oke, tunggu aku di video aku selanjutnya. Dan jangan lupa ya, dukung aku terus. Dan akhir kata dari pertemuan kita kali ini, thank you for watching. See you. Bye-bye.